kita berjumpa lagi pada pertemuan hari ini. Materi hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang fungsi logika ya. Di mana minggu lalu teman-teman Anda sudah mempelajari tentang fungsi teks ya. Nah, untuk materi hari ini tentang fungsi logika akan saya bahas. Namun sebelum itu karena minggu lalu teman-teman sudah ada penugasan kan. Nah, tugas itu akan saya bahas yang dimana ya tugas yang sudah Anda kerjakan Anda kumpulkan itu akan saya bahas ya untuk jadi koreksi teman-teman. Jadi walaupun saya tidak bisa langsung menampilkan atau menunjukkan hasilnya satu persatu semua di sini, saya akan menjawab hasil soal yang sudah Anda kerjakan dengan menampilkan salah satu perwakilan jawaban dari teman-teman yang Anda kerjakan ya. Nah, untuk itu saya akan tampilkan di sini saya sudah mempersiapkan dua sampling dari teman-teman contoh yang sudah mengerjakan ya. Di sini akan saya buka terlebih dahulu ya. Kita bahas untuk soal yang pertama, di mana kalau soal pertama mengenai fungsi teks kemarin kan bagian untuk soal ini sudah saya kerjakan ya, dan Anda mengerjakan untuk pada bagian data statistik ya. Dan saya lihat teman-teman yang sudah mengerjakan ini saya perwakilan yang saya tampilkan di sini sudah tidak ada masalah ya untuk menerapkan sum if, count if, dan average if ya, di mana Anda sudah mengerti di situ kondisinya ketika dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, saya rasa untuk yang soal pertama sudah clear ya, sudah nggak ada masalah ya. Kita akan melanjutkan di soal yang kedua, yaitu daftar pemesanan tiket pesawat. Nah, di sini ada kode tiket ya, kode tiketnya yang sesuai dengan yang ditampilkan, kemudian ada tujuan, ya kelas, tarif, kuantiti, sama total. Nah, pertanyaannya kan dimulai dari tujuan, kemudian ada kelas ya, kemudian diikuti tarif, ada kuantiti soalnya yang di sini dan nanti menghasilkan total yang ditanyakan dan data statistiknya di bawah gitu kan. Nah, ada dua dua apa namanya dua hasil yang saya tampilkan untuk pada soal nomor 2 ini ya. Di mana yang soal nomor 2 ini saya ambil satu contoh di sini eh, dia mengerjakan dengan menggunakan ya ada kondisi di mana di sini kan digabung ya. Soalnya akan saya tampilkan dulu ya, coba. Nah, kolom tarif sama dengan 3 karakter bagian tengah kode tiket ya, dan kemudian digabung dengan awalannya teksnya RP dan di akhirnya ada titik disertai dengan angka 0 3 kali sehingga nanti menghasilkan sejumlah angka. Dalam penerapannya di dalam fungsi di sini ya, fungsi teks di sini salah satunya ada namanya concatenate. Nah, di sini dia menggunakan fungsi untuk menggabungkan teks menjadi satu ya, dan di hasil contoh teman-teman yang Anda kerjakan salah satunya di sini dia sudah menerapkan dengan baik dan benar. Namun kadang ada kelemahannya. Di sini ketika Anda ingin menggunakan fungsi ini namun pada selanjutnya akan digunakan untuk perhitungan, pasti akan menghasilkan hasil seperti ini ya. Ada awalan hashtag pagar ini diikuti dengan value ya, karena dia tidak bisa memproses karena ada tulisan RP tadi ya, dan di belakangnya juga ada titik 0 3 kali tadi kan, jadi dia tidak dianggap sebagai value angka ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya ada opsi kedua untuk mengerjakan cara seperti tadi ya, itu dengan cara menggunakan sama dengan value ya, seperti salah satu teman Anda yang mengerjakan ini dia diikuti dengan fungsi TextMate ya, dan kemudian dikalikan 1000 karena kan otomatis dikalikan 1000. Jadi dengan seperti itu dia mencoba melogika, oh karena semuanya akan dikalikan 1000 berarti otomatis kan saya akan ditambahin 0 3 kali, maksudnya makanya dia membuat dengan pengalian 1000 dan diikuti value yang diikuti di sini diambil ya tiga apa namanya di TextMate ya, yang setelah angka digit ketiga ini ya, yaitu digit keempat ya, dengan sebanyak 3 karakter, kemudian dia dikalikan 1000. Makanya
menghasilkan seperti itu ya. Dan kemudian bisa ditambahkan apa namanya fungsi bukan fungsi apa namanya di sini jenis teksnya di sini ya mau ditambahin ARP dan sebagainya juga nggak masalah sehingga nanti di total di sini tidak ada masalah dalam pengaliannya ya. Jadi seperti itu ya, sebenarnya mungkin soalnya sendiri juga agak rancu karena tidak menjelaskan bagaimana apa namanya total di sini eh, pengerjaannya gitu ya. Nah, kemudian di sini ya total yang ada di bawah di sini dihitung ya berdasarkan sudah yang ditentukan ya. Di sini soal yang diminta tadi ya sudah jelas ya. Jadi jumlah penumpang ya, jumlah penumpang dari kategori Bandung, Jakarta, Surabaya ya, itu semuanya sudah ditentukan ya. Nah, ini jumlah penumpang dari Bandung. Nah, ini akan saya bahas lagi nih. Nah, yang dimaksud dari jumlah penumpangnya adalah jumlah penumpangnya ya, jumlah penumpang dari Bandung itu sebanyak berapa orang gitu ya maksudnya ya. Nah, makanya dia di sini mengambil ya dari Bandung di sini ya C4 ini kemudian Bandung. Nah, kemudian dijumlahkan sesuai dengan kuantitinya, ketemu hasilnya sekian. Nah, kemudian totalnya dia diambil dari sum if di sini yang diambil dari kategori Bandung total yang apa namanya keluarkan ya pengeluaran biayanya ya. Jadi seperti itu. Jadi hasil ini sudah tepat ya untuk jawaban soal yang nomor 2. Oke, saya lanjutkan pada bagian soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga saya rasa jauh lebih sederhana. Jadi karena tidak ada proses perhitungan sama sekali, di sini hanya sekedar apa namanya mengambil karakter ya. Teman-teman saya rasa tidak ada masalah untuk soal yang ketiga. Begitu untuk referensi hasil jawaban soalnya ya. Jadi harapannya teman-teman dengan melihat video ini untuk pembahasan soal jawaban ini harapannya teman-teman bisa memahami dan mengerjakannya nanti bila ada kasus soal seperti ini berikutnya atau di saat ujian nanti. Oke. Jadi untuk bagian sesi pembahasan jawaban sudah saya akhiri ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan memulai praktik untuk fungsi logika. Nah, artinya kalau di dalam fungsi logika di sini pasti Anda akan bermain logika suatu kondisi di mana ada kondisi yang benar dan ada kondisi yang salah ya. Dan saya yakin Anda yang belajar pernah menggunakan Excel pasti saya yakin pernah berhadapan dengan fungsi logika seperti halnya if, fungsi if, and, or atau not ya. Dan sudah tidak asing lagi dengan kata-kata seperti itu. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu nanti adalah khususnya adalah di fungsi if ya. Nantinya fungsi if nanti ada sebuah pernyataan kalau nanti Anda menggunakan if, pasti di sini ada kondisi yang minimal ya, benar dan salah. Ya, tidak mungkin hanya sekedar benar saja. Kalau benar saja berarti bukan kondisi if namanya, pasti sudah nilainya nilai tersebut, nilai benar ya. Tapi kalau ada kondisi di mana nanti selain nilai benar, berarti ada nilai salah. Nah, itu dengan menggunakan if. Dan kemudian ada and, di sini bernilai benar jika semua pernyataannya benar. Nah, ini di and. Atau or bernilai benar jika jika salah satu atau semua pernyataan adalah benar. Itu menggunakan or. Dan not merupakan kebalikan dari pernyataan yang ada. Jika pernyataan bernilai benar, maka fungsi not akan membuatnya menjadi salah dan sebaliknya ya. Oke. Jadi nanti sederhananya untuk penggunaan fungsi tersebut itu diawali dengan seperti ini ya, sama dengan and, sama dengan or, sama dengan not, dan sama dengan if. Dan di sini ya untuk apa namanya instruksinya untuk and diikuti dengan tes logika 1 dan seterusnya. Untuk or tes logika 1 dan seterusnya, dan di sini sama dengan not diikuti dengan tes logikanya. Dan kemudian sama dengan if di sini adalah tes logika. Nah, ini kondisi yang benar dan selain itu kondisi yang salah. Nah, oke, dan selain di fungsi logika tadi Anda harus tahu tentang sama dengan if, and, or, not ya.
Anda juga harus bisa memahami tentang ekspresi di sini, apa namanya, eee, logika, operasi logika yang harus Anda ketahui seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, ya, terus tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Artinya saya rasa Anda sampai dengan di sini sudah tahu untuk operasi tersebut, ya. Nah, kita akan bahas ya. Jadi di sini, apa namanya, eee akan kita mulai dari operasi fungsi logika N ya. Nah, fungsi N membandingkan dua lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika kondisi semua pernyataannya bernilai true. Contoh, N itu berarti kalau dua pernyataannya di sini true dan di sini true, ya benar dan diikuti benar, maka hasilnya benar. Tapi kalau satu aja di sini ada yang salah, apalagi salah semua, dia pasti bernilai dengan salah atau false ya. Jadi seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, kita ambil contoh, ya ada data satu dengan data dua, di mana nanti jika apa namanya data satu lebih dari 100 dan data dua lebih dari 100, maka dia dianggap benar ya. Jadi kita lihat, kalau kita menggunakan fungsi N ya, ini data pertama ini kan data yang lebih dari 100 semua, otomatis dia bernilai true. Dan kalau di sini kalau Anda lihat, nah ini data yang kedua tidak bernilai lebih dari 100. Data ketiga di sini tidak lebih dari 100 dan data keempat ini juga tidak lebih dari 100 semua. Artinya pasti dia bernilai false, seperti itu. Ya. Nah, itu untuk contoh yang penggunaan N ya. Nanti bisa dikombinasikan dengan kasus-kasus tertentu ya, seperti kayak ini berat badan dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi untuk contoh yang OR ya. Kalau OR di sini kebalikannya. Kalau tadi fungsi N tadi kalau salah satu aja yang bernilai false maka dia false. Kalau di sini kebalikannya OR ini. Ini walaupun bernilai true, ada satu bernilai true, dia tetap dianggap true. Ya, kecuali kalau nanti false semua, hasilnya adalah false. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Di sini ada data pertama, data kedua ya. Nah, makanya nanti OR di sini ya. Nah, OR nanti A2 ya. Di sini data yang pertama ini 80 ya. Di sini bila lebih dari 70 ya, bila lebih dari 70 ya. Terus kemudian B2 lebih dari 70 maka dia bernilai true ya. Nah, dan di sini sama ya. Jika A3 ya lebih dari 70, lebih dari 70, maka bernilai true. Nah, di sini hasilnya false karena yang data satu, data kedua tidak lebih dari 70, ya kan? Ini 60, 60, makanya hasilnya false. Jadi seperti itu ya kalau Anda menggunakan OR. Nah, di sini contoh kalau Anda ingin melihat hasil dengan kata-kata lulus dan tidak lulus. Sebenarnya sama dengan ini. Karena di sini cuma hasilnya true atau false, di sini hasilnya adalah lulus dan tidak lulus. Di mana tidak lulus itu berarti kesempatannya di sini adalah lebih dari 70 data pertama dan data kedua lebih dari 70. Di sini kedua-dua data ini tidak lebih dari 70, makanya dia tidak lulus. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang fungsi not ya, fungsi not. Jadi fungsi not nanti tes logika jika nanti pernyataannya ya apa di sini bernilai salah ya, maka nilainya menjadi true ya. Dan jika pernyataannya bernilai benar ya, maka nilainya menjadi false. Jadi seperti kebalikannya ya. Itu nanti kalau fungsi not. Nah, ketiga hal itu contoh kasus sederhana ya. Yang akan menjadi poin pembahasan kita di sini adalah materi tentang kondisi if ya yang belum kita bahas ya, yaitu fungsi logika if. Di mana nanti if ini ada dua kasus. Yang pertama adalah if yang bernilai tunggal dan if yang bernilai ganda atau jamak. Nah, if tadi pastikan di mana kondisi ada lebih dari satu, benar atau salah, seperti itu ya. Nah, makanya nanti Anda harus benar-benar apa namanya bisa melogikakan di sini bahwa yang namanya if nanti kalau misalkan di sini ada dua kondisi, itu pasti satu kondisinya yang satunya adalah kondisi yang salah. Contoh, kalau Anda misalkan ditanya ada dua kondisi nilainya lulus dan tidak lulus. Kalau kamu mendapat nilai misalkan katakanlah lebih dari 85 sama dengan lulus, berarti yang tidak mendapat nilai di atas 85 berarti tidak lulus. Berarti
kamu nanti tidak perlu membuat kondisi lagi. Artinya selain itu, selain kondisi di atas 85, artinya dia tidak lulus. Misalkan seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Ada nomor, nama, nilai A, nilai B, jumlah, dan keterangan ya. Dimana ini ada namanya, value nilainya, nilai A dan nilai B dan ketika dijumlah ya. Nah, kemudian di sini keterangannya lulus dan tidak lulus ya. Dimana si keterangan tidak lulus ini ya lulus ini kalau mendapatkan nilai lebih dari 140. Kita akan coba ya. Saya sudah persiapkan di sini ya. Nah, ini sudah kasus yang sama nih ya yang saya tadi tulis di sini ya. Saya sudah siapkan. Nah, bila Anda ingin menuliskan rumus dengan if ya, Anda harus perhatikan di sini yaitu dibuka dengan if. Lalu kalau Anda bingung, ingin setelah itu bagaimana, cukup diklik aja bagian ini juga bisa. Diklik. Nah, kemudian akan muncul ya semacam bantuannya di sini ya. Diikuti logical test, nilai benar, dan nilai salahnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mencoba dengan eh, yang pertama ya, kebetulan yang pertama jumlahnya kan belum belum diisi ya, maaf. Oh, keterangan ini keterangan. Ini jumlah ini berarti kita jumlahkan dulu ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu di sini. Nah, nah seperti ini. Dan kemudian kita tulis tadi if tadi di sini ya. Nah, diikuti logical test. Nah, jumlah ini ya, jika jumlah ini ya lebih dari ya, kalau kita lebih dari berapa tadi? Kalau kita lebih dari 140 ya, artinya dimulai dari 141, hati-hati. Kita makanya memperhatikan operasi bilangannya. Kalau lebih dari sama dengan seperti ini berarti nanti 140-nya dihitung. Ya, nah makanya kita nggak pakai 140, berarti lebih dari 140 ya, maka ya kondisinya di sini adalah lulus. Nah, dan selain itu dianggap tidak lulus. Nah, value if false-nya kan berarti kan kondisi selain itu, makanya kita tulis tidak lulus seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari apa namanya untuk kondisi logika if dengan bernilai tunggal ya. Nah, jika kita lihat di sini, kita tarik di sini, nah makanya di sini akan terlihat yang tidak lulus siapa saja. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau nanti Anda akan memulai logical test ya di sini ya. Bila logical testnya di sini bernilai selain angka ya, selain angka, maka dia harus menggunakan petik 2 ya. Misalkan value-nya nanti apa namanya? Huruf ya atau ada apapun selain angka harus diberikan petik. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini bila value-nya nanti bernilai atau yang true-nya bernilai huruf, makanya dia dikasih petik karena Excel sendiri tidak bisa membaca format dengan huruf ya. Makanya harus diberikan petik seperti ini. Ya. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi hasilnya untuk keterangan di sini sudah selesai ya. Jadi menjawab soal pertanyaan kasus yang tadi ya, yang pertama. Nah, kita akan mencoba dengan if yang ganda ya. Nah, if ganda di sini ya sudah disiapkan juga di mana ada nilai nilai A dan nilai B dan jumlahnya sekaligus ya. Nah, di mana di sini ya if ya di sini ya C2 ya atau di sini C2 di sini jika nilainya lebih dari 60 dan di kondisi keduanya ya, di kondisi keduanya D2-nya juga lebih dari 60, maka apa namanya? eh, dia dianggap lulus ya. Jadi jadi kalau di sini ya. Nah, ini kalau di sini nih if D2 lebih dari 60 dan C2 lebih dari 60 maka dianggap lulus. Nah, selain itu makanya dianggap gagal. Nah, kebetulan di sini ya, di sini di dalam if ada if lagi. Nah, ya, jadi karena di sini ada dua kondisi ya, karena ada dua kondisi, kita akan coba praktekkan di sini ya. Ya, kita akan coba praktekkan. Ya. Nah, kita akan jumlah dulu seperti biasa tadi di sini. Oke, nggak masalah, kita jumlah. Nah, tadi lebih dari 60 ya. Jika ya, nah, jika if ya, sama dengan if ya. Nah, di sini logical test-nya ya, lebih dari. Jadi Anda jangan beracuan tadi dengan C2 tadi, jangan acuan seperti itu ya. Anda acuan dari
sel yang Anda tentukan di sini, ya, lebih dari 60, ya, maka, ya, oke, tadi kita lihat lebih dari 60, di sini ya, eee, if-nya, nah, if-nya jika jika hasilnya ini lebih dari 60, maka if-nya kita buka lagi di sini, ya, berarti kita buka lagi di sini, ya, ini yang untuk sel ini, ya, D4 ini, ya, kita juga akan proses di sini lebih dari 60 juga, ya, maka dia akan bernilai lulus. Dan di sini kita berikan value selain itu adalah gagal, ya. Nah, kemudian jangan lupa dikasih kurung ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian selain itu kan berarti dianggap value yang terakhir ya. Berarti adalah gagal. Nah, seperti ini. Nah, ini sebagai contoh dari contoh kasus yang ada di sini ya. Nah, kita lihat. Oke. Oke, ini ada yang nah ini lulus ya. Nah, kita lihat. Nah, di mana yang mendapatkan nilai ini ya 60 di sini yang diproses adalah di sini karena dia nilainya tidak lebih dari 60 makanya dia dianggap gagal. Begitu pula yang di sini ya. Jadi di sini dia menuliskan kondisi pertama jika nilai A-nya lebih dari 60 ya, maka dia akan diproses yang kedua. Ya, di sini kondisinya juga lebih dari 60 maka lulus. Tapi jika kondisi yang pertama sudah tidak memenuhi, otomatis dia sudah dianggap gagal ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal yang kedua. Kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga atau yang terakhir di sini ya. Di mana contoh kasus yang terakhir ini contoh kasus utama kita yang akan kita pelajari ya. Di mana yang di sini akan sangat variatif. Ditambah dengan fungsi teks juga. Dan ini sudah saya siapkan juga nih di sini. Nah, jadi sudah saya sediakan jawabannya. Kita akan bahas. Yang berwarna kuning ini adalah yang akan kita jawab ya. Di mana soalnya sudah disediakan seperti ini ya dengan angka nilai seperti ini. Oke, kita bahas dulu bagian yang angkatan. Masih sama dengan menggunakan fungsi ya. Teks, Anda mengambil karakter di bagian tengah mid diikuti dengan teks yang akan diambil, kemudian start number keberapa dan jumlah karakter yang diambil berapa, kemudian ditambah 2000. Karena ketentuannya nanti tadi di soal di sini adalah angkatan dua karakter dari tengah NIM ditambah 2000 ya. Jadi menjawab soal bagian yang angkatan. Kita beralih ke bagian jurusan ya. Ke bagian jurusan di sini yang diambil adalah tiga karakter dari kiri ya. Tiga karakter dari kiri di sini. Nah, cuman di sini ketentuannya sudah ada ketentuan jika. Nah, kalau jika kan berarti kan if nih. Jika B11 maka akuntansi, jika B12 maka manajemen dan B00 maka perbankan. Nah, berarti di sini mengidentifikasikan tidak hanya dua kondisi benar dan salah tapi ada tiga. Ya, maka dari itu nanti pasti if-nya menggunakan dua if dan satu kondisi terakhir adalah selain dari dua tersebut. Kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh. Nah, saya akan memulai dengan if yang pertama, yaitu mengambil karakter. Jadi saya buka if-nya, kemudian saya berikan fungsi teks di sini ya. Nah ini, jika ya, saya langsung ambil leaf, kurung B5,3, saya ambil karakter sebelah kiri ya, sama dengan B11. Nah ini makanya tadi saya bilang, kalau menggunakan fungsi ada hurufnya di sini ya, nah berarti jangan lupa kasih petik. Maka di sini saya tentukan dia akuntansi. Nah ini kondisi yang pertama. Ya, kalau B5 nanti menjumpai B11 berarti akuntansi. Kalau kondisi yang kedua berarti kan if lagi, berarti buka lagi, koma, if lagi, kasih fungsi teks lagi. Kemudian kalau B11 udah berarti kan yang kedua B12. Nah, B12 berarti nanti di sini Anda akan menggunakan kondisi yang kedua, yaitu adalah manajemen. Nah, kalau B12 berarti manajemen ya, sesuai dengan kondisinya tadi. Nah, berarti dua kondisi selesai. Nah, Anda nggak perlu bikin if lagi. Sebenarnya kalau mau dikasih koma if lagi, kondisi yang ketiga, terus kemudian kasih fungsi teks, kasih B00 sama dengan nanti perbankan, maka nggak apa-apa. Tapi kan terlalu panjang, ya. Makanya Anda cukup memberikan yang terakhir saja. Kondisi yang terakhir kan nggak perlu Anda tulis, karena selain dari dua ini pasti dianggapnya perbankan, ya.
Dan kemudian jangan lupa diberikan kurung sebanyak kurung yang Anda buka di awal if, yaitu di pertama, kemudian yang di kedua. Ciri-cirinya adalah kalau mau nutup kurung di if ini sampai dengan berwarna hitam. Nah, kan yang pertama di sini warnanya masih pink, jadi di sini atau merah di sini. Nah, ini menandakan menutup if yang bagian sebelah sini. Dan yang kurung yang terakhir menutup untuk pada bagian yang terakhir di sini. Kemudian ada enter. Nah, secara otomatis Anda akan menghasilkan hasil seperti ini gitu ya. Nah, begitu untuk pada bagian jurusan. Nah, untuk pada bagian nilai akhir sekarang. Nilai akhir berarti dijumlah dari tugas 30%, mid 35%, dan UAS 35%. Jadi saya akan menggunakan kombinasi penjumlahan dan perkalian persentase ya. Di sini saya menggunakan E5 untuk tugasnya dikalikan 30, terus kemudian nilai mid di sini F5 dengan 35%, dan G5 di sini saya kalikan 35%. Di sini menghasilkan nilai akhir yang sedemikian, kemudian saya tarik ke bawah sehingga semua rumusnya tercopy ke bawah semua. Nah, itu untuk nilai akhir. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nilai huruf. Nah, ini 3 poin ini. 3 poin ini saya kasih kuncinya nanti biar Anda biar cepat mengerjakannya. Ya, kita lihat bahwasanya nanti nilai huruf, predikat, dan status. Kita awal dulu nilai huruf ya. Nilai huruf A di sini adalah nilai A di mana dia nilainya lebih dari 85. B di antara 84,9 sampai 75. C di antara 74,9 sampai 60. D di antara 59,9 sampai 50 dan E di bawah 50. Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kondisi. Berarti kalau ada 5 kondisi, berarti nanti kan Anda sudah berpikir, oh berarti if-nya nanti otomatis langsung ada 4 dan selain itu adalah kondisi yang terakhir. Kalau tadi kan kondisi yang sebelumnya di soal sebelumnya kan tadi kan Anda sudah lihat di sini tadi kan ada 3 kondisi ya. Ya yang B11 tadi. Nah, berarti 2 if dan diikuti satu kondisi yang terakhir. Udah. Dan di sini kalau 5 berarti nanti ada 4 kondisi if di mana nanti satunya adalah kondisi yang terakhir. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita akan coba ya. Nah, berarti kan acuannya pada nilai akhir, di mana H5 di sini lebih dari 85. Saya ikuti di sini dengan value-nya nilainya A, karena ini pakainya angka jadi nggak perlu pakai petik ya. Nah, kemudian kita buka if lagi, dan H5, nah daripada Anda ribet ya, atau bagaimana nulis berapa sekian sampai sekian, ya, pasti dengan nilai sekian, pasti kan akan terlalu sangat panjang. Kita langsung optimalkan dengan nilai maksimal. Jadi Anda mengacu pada nilai maksimal yang di sebelah kanan. Jadi kalau di sini kan tadi yang nilai maksimalnya kan di sini kan 75, 60 sama 50 ya. Sorry, nilai minimal. Ya, saya ambil nilai minimal. Nilai minimalnya di sini 75, 60 sama 50. Artinya nanti kalau dia nilainya di atas sama dengan 75, artinya berarti dia saya anggap nilainya B. Dan ketika bertemunya sama dengan nilai dari 85 kan udah pasti ketemunya A. Jadi saya ambilnya nilainya seperti itu. Nah, makanya saya anggap nilainya B kalau nilainya lebih dari sama dengan 75. Kalau di sini lebih dari sama dengan 60, makanya saya anggap nilainya C. Otomatis kalau dia nanti bertemu dengan 75, udah jadi B ya. Seperti itu. Dan nanti kalau H5 di sini 50, lebih dari apa namanya? Lebih dari 50 ya. Di sini berarti 50-nya ikut ya. Maaf ya. Lebih dari 50, jadi maaf harusnya lebih dari sama dengan 50 seperti ini ya. Nah, makanya di sini nilainya D. Dan selain itu, nah ini adalah kondisi terakhir, di mana kondisi terakhir Anda nggak perlu menuliskan statement if-nya ya. Dan jangan lupa kemudian dikasih kurung sebanyak kurung yang Anda buka, tutup kurung, maaf ya. Oke. Kemudian ketika sudah ditutup kurung, beres, Anda tinggal tarik ke bawah ya, seperti itu. Nah, itu apa untuk apa namanya nilai huruf ya, nilai huruf bisa, nilai predikat juga bisa. Nah, kuncinya di sini kan baik nilai huruf atau nilai predikat itu sebenarnya sama. Samanya gimana? Sama rumusnya, cuman beda keterangan value-nya aja, ya kan? Coba deh lihat, di sini ada 5 kondisi, ya kan? Dan di predikat juga ada 5 kondisi, di mana ini kondisinya adalah A, B, C, D, dan E. Ini sangat memuaskan, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nah, sebenarnya kan sama. Dan Anda caranya mudah adalah
tinggal copy rumus, ya kan. Sebenarnya kan kalau Anda tinggal copy rumus di sini, ya. Nah, seperti ini Anda tinggal copy rumus, misalkan seperti ini. Nah, ini kan misalkan tinggal. Nah, ini tinggal diganti predikatnya aja. Nah, nih, tinggal diganti predikatnya aja. Nah, kalau udah diganti predikatnya kan beres. Diganti misalkan tadi ya, sangat memuaskan, ya. Terus memuaskan, terus cukup, ya. Misalkan di sini kurang, sangat kurang, ya. Nah, dengan seperti ini, Anda sudah menerapkan cara yang sama seperti yang nilai huruf tadi, seperti itu. Dan kemudian Anda juga melakukan dengan cara yang sama untuk lulus. Tapi di sini yang status di sini, ya, yang status di sini cuma ada 1, 2, 3. Anda nggak perlu loh nulis sampai 5 kondisi seperti ini juga sama, nggak perlu. Karena apa? Terlalu banyak skripnya nanti malahan, terlalu banyak rumusnya ya. Jadi Anda cukup, oh kalau di sini di atas 75 sudah dianggap lulus. Berarti kalau di sini di atas 50 sudah dianggap lulus dan selain itu berarti tidak lulus kan? Nah, Anda berarti sudah bisa menerapkan di sini sama. Cuma 3 kondisi berarti saya cuma nulis if-nya 2 dan selain itu saya anggap tidak lulus. Di mana di sini lebih dari 75 sama dengan lulus dan lebih dari 50 sama dengan mengulang ya. Dan selain itu saya anggap tidak lulus. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pertemuan hari ini dengan kondisi materi tentang if ya baik yang tunggal maupun yang jamak sudah saya sampaikan ya. Dan di sini bagian teman-teman untuk melakukan praktik berikutnya yaitu untuk praktek soal yang B. Nanti ini silahkan teman-teman kerjakan ya untuk dikerjakan ya sampai dengan selesai untuk soal yang B ini dikumpulkan maksimal besok ya sebelum jam 6 ya. Besok itu berarti hari Rabu ya. Saya akan buat di Kulino nanti untuk pengumpulannya itu sebelum jam 6 sore untuk bisa Anda kumpulkan. Kenapa untuk besok dikumpulkan? Biar Anda juga tugasnya nggak terlalu mending terlalu lama. Biar cepat selesai. Dan harapannya setelah itu kan Anda nggak perlu mikir tugas dari saya lagi. Ya, kita jadi bisa ketemu di minggu depan dengan materi yang berikutnya. Begitu teman-teman semua ya. Oke, pertemuannya akan saya akhiri ya. Bila nanti ada pertanyaan, silakan bertanya di grup. Untuk tugas untuk yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan besok Rabu sebelum jam 6 itu ada di halaman 111 di materi. Begitu teman-teman penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akan saya akhiri materi hari ini. Terima kasih.